Ya, perhatikan anak-anak. Sebuah benda yang berbentuk lingkaran akan kita hitung berapa panjang diameter lingkaran tersebut. Alat ukur yang kita pakai adalah jangka sorong. Dalam tayangan ini, kalian perhatikan penggunaan jangka sorong itu dijepitkan begitu. Nah, kemudian kita sesuaikan ukuran sampai pas betul, baru nanti kita bisa mencari berapa ukuran dari diameter lingkaran luar. Ya, ini perhatikan. Nah, setelah itu kita lepas. Nah, itu untuk diameter lingkaran yang sisi luar. Nah, berikutnya bagian yang atas tadi itu dari jangka sorong ini bisa dipakai untuk mengukur diameter benda yang berbentuk lingkaran, di mana diameter itu pada bagian sisi dalam atau diameter lingkaran sisi dalam. Ya, kalau tadi kan di luar tuh. Nah, benda ini kan ada ketebalan, ya kan? Tepinya kan tebal gini. Nah, di bagian dalam ini berapa panjang diameternya? Antara satu sisi dari tepi lingkaran di dalam ke sisi yang melewati garis diameter. Ya, jadi diameter itu garis melewati pusat ya, pusat lingkaran. Jadi diameter itu adalah panjang garis dari tepi lingkaran ke tepi yang lain, di mana garis itu melewati titik pusat lingkaran. Ya, saya rasa kalian sudah paham. Nah, itu bisa kita hitung berapa panjang diameter benda itu. Ya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya berapa ukuran tadi, kita lihat skala yang tertera. Perhatikan tanda 0. Tanda 0 ini merupakan awal perhitungan dari skala nonius. Ini menentukan berapa angka yang menunjukkan panjang diameter tadi. Ya, berikutnya, nah ini kalau kita buat skemanya atau gambarnya seperti itu, ya kan? Di sini tuh ada skala yang kecil, bawah ini yang bisa bergerak tadi itu geser kanan kiri. Kalau sudah pas kita berhenti, pas jepitan tadi itu berhenti. Itu ada skala nonius dan skala utama yang panjang ini. Panjang seret, ini skala utama. Ya. Perhatikan lagi. Itu yang dilingkari atas dan bawah. Nah, ini tampak sekali di situ ada paku yang tadi itu ada benda lingkaran menghitung diameter. Ya, sekarang menghitung panjang paku ini. Nah, itu bisa digunakan alat jangka sorong. Ya, itu yang dilingkari itu adalah skala utama. Ya, kemudian bawahnya skala nonius. Nah, skala nonius. Ukurannya sentimeter. Ya, setiap angka menunjukkan bilangan sentimeter. Mulai dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan skala nonius mulai dari 0, 1, 2, 3, yang bawah itu sampai 10. Ya. Setiap strip, ya, setiap skala yang atas ini menunjukkan 1 mm. Ya kan ada 10 skala ya. Di 0 sampai angka 1 itu ada skala yang berjumlah 10 strip. Nah, kalau boleh dibilang strip itu menunjukkan ukuran 1 mm, ya kan? Nah, itu 1 mm bisa dibagi lagi menjadi 10. Ya, bayangkan 1 mili
strip-strip lagi, dibagi-bagi lagi jadi 10. Nah, itu ditunjukkan oleh angka di skala Nonius. Yang bawah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Itu berarti 1 mm dibagi 10 angka atau 10 bagian. Sudah paham ya? Nah, itu. Perhatikan aja tayangan berikutnya nanti. Ini ditunjukkan pada tayangan berikutnya. Nah, tadi sudah dihitung. Angka skala utama itu 1,1, itu artinya dari 0, nah ini 0 ini, 0 sampai 1. Ini 1 cm kan? Ya kan? Ini 1 cm. Terus di antara 1,1, 1,2, ini ada angka strip di bawahnya, angka 0. Nah, jadi dari 1 cm, 1, ya kan? 1,1. Nah, komanya itu kan mili. Ya, 1 cm ditambah 1 mili. Antara 1 mili dan 2 mili, ini ada pembagian lagi. Nah, berapa angka atau panjang paku ini? Itu nanti lihat skala keduanya. Skala utama dan skala Nonius. Nah, skala utamanya 1,1, tulis dulu. Ya, 1,1 tulis. Kemudian, nah, skala yang bawah itu nampak ada strip atau garis yang berhimpit dengan garis atasnya. Nah, yang berhimpit dengan garis atasnya itu, kalau kalian lihat, itu di angka 6. Ya kan? Dari 0, 1, skala Nonius perhatikan 0, 1, 2, ya kan? 3. Nanti berapa besarnya angka pada skala Nonius? Baru nanti kita tambah. Kemudian kita tambahkan dengan angka 1,1 pada skala utama. Garis yang berhimpit tadi itu adalah, itu dilihat 6. Antara 6 dan 7. Ya, antara 6 dan 7 berarti 0,65. Ya, 0,65. Nah, kalau kita tambahkan jadi 1,165 cm. Ya, 1,165 cm itu bacanya begitu, bukan 1,165, salah. Banyak yang keliru cara membaca ukuran atau angka pada skala di belakang koma. Ya, tapi sudah salah kaprah. Boleh gampangin. Jadi yang betul 1,165 tadi itu. Nah, kita coba untuk menentukan menggunakan mikrometer skrup. Nah, skala utama ditunjukkan di garis yang mendatar 0, 1, 2, 3, 4. Nah, stop, berhenti di angka 4. Ya kan? Di angka 4 itu berhenti, terus garis itu berhimpit. Skala yang lurus di mendatar itu berhimpit. Kita tulis dulu skala utamanya 4 mm. Ya, jadi ukurannya langsung milimeter. Nah, yang berhimpit pada skala